dan kita sudah di surat Al-Furqan sampai kepada ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا. Jadi mereka orang-orang kafir, kisah orang-orang kafir yang mereka mengingkari Allah, membangkang dan tidak bisa menerima utusan Allah. Mereka akhirnya akan ulkuh, dilemparkan mereka di akhirat nanti. Ini kita agar kisahnya nanti kejadiannya, tapi diberitahukan oleh Allah hari ini. Tentu bagi orang yang beriman agar semakin dekat kepada Allah. Adapun orang kafir tidak akan mendengar berita semacam ini. Nasib. Di saat mereka dilemparkan ke neraka, dalam gambaran neraka itu bukan sekedar panasnya api. Panasnya api bukan, tapi ada dhayiqan. Jadi sempit. Jadi memang digambarkan sesuatu yang betul-betul menyiksa. Panas saja sudah, apalagi sempit, dhayiqan. Tempat dhayiqan dalam keadaan dia itu berdesak-desakan dengan orang-orang yang sama diseksa. Muqarranin adalah dengan dibarengkan dua tangannya, maksud dibelenggu begini. Tangannya kayak semacam diikat. Artinya menunjukkan satu gambaran siksa di atas siksa di atas siksa. Siksa panasnya api, siksa belenggu, dan siksa berdesak-desakan. Mengerikan. Da'u di saat seperti itu mereka memanggil, menyeru, meminta. Hunalika di saat di tempat seperti itu, dalam keadaan semacam itu mereka meminta suburo, kehancuran, memanggil, menyeru kepada kehancuran. Jadi begini, disebutkan dalam ayat lain itu mereka pengen mati. Jadi orang kalau di dunia ini biasanya yang tidak punya iman di saat merasakan sakit yang sangat pengennya mati. Karena menganggap mati itu sudah mengakhiri kisah kesedihannya. Kisah susahnya. Sementara kalau orang mati bunuh diri, menuju siksa yang sungguhnya di alam barzah. Tapi secara zahir gambarannya adalah mati selesai. Sehingga mereka itu minta mati tapi nggak bisa mati. Itu maksudnya apa? Sudah nggak kuat. Mengerikan sekali siksa ini. Sudahlah matikan. Hei nasib celakaku. Biar aku mati aja deh. Mati aja. Tapi tidak mati. Tidak bisa mati. Sampai dikatakan kullama nadijat juluduhum, bahkan setiap mateng ini hangus balik lagi, hangus balik lagi, hangus balik lagi. Dan penggambaran tentang pedihnya siksa neraka banyak dalam hadis-hadis. Hanya orang beriman yang bisa memahami makna ini. Dan tujuannya adalah agar kita semakin takut kepada Allah, sehingga dalam hidup kita di dunia semakin baik dan benar, menghindari dari hal-hal yang menjadikan sebab kita masuk neraka. Ini orang yang tidak beriman seperti itu. Minta dihancurkan, minta dimatikan, tapi nggak bisa. Nggak bisa mati. Minta diakhiri, pokoknya sudahlah biarin mati, ada nggak mati. Sampai dikatakan la ilaha illallah. Dia mati tidak hidup sini. Kayak mati tapi tidak mati, kayak hidup tapi tidak hidup. Kayak mati nggak, tapi nggak bisa mati, tapi tersiksa terus. La tad'ul yawma thubura wahida wad'u thuburan katsira. Disampaikan, diberitahu oleh Allah bahwasanya saat itu kalian akan minta satu celaka, enggak, bukan satu celaka, akan diberikan kepadamu celaka di atas celaka di atas celaka. Celaka yang banyak, bukan satu tok.
Artinya bukan berarti saat itu kesakitan lalu mati selesai. Enggak, kamu akan dikembalikan utuh, dibakar badanmu, hangus, dihidupkan lagi, hangus. Termasuk yang suka gunjing, potong lidahnya, tumbuh lagi, potong lidahnya, si bibirnya dipotong sendiri, tumbuh lagi, lidahnya potong sendiri, tumbuh lagi. Yang berzina juga diseksa begitu terus. Dan yang dosa-dosanya akan terus, bukan berarti selesai diseksa, selesai. Itu kan kisah siksa di dunia, dicambuk, dihukum, dipukuli, mati. Itu kan kisah dunia. Tapi di sini tidak. Dan terus Allah, neraka. Dan tidak ada lagi tempat untuk minta pertolongan. Karena waktu itu bukan waktunya kita minta pertolongan. Dan bukan waktu untuk kita bisa berlari dari itu semuanya. Harus, dan bahkan dalam keadaan yang mengerikan, dibelenggu. Mukorronina, dua tangannya di sampingnya, dijajarkan dua tangannya, maksudnya diikat, ditaruh di lehernya, dibelenggu, kemudian diturunkan, nggak bisa ngapa-ngapain, tersiksa sekali, berdesas-desaan, panas. Setelah itu, ini kan untuk hukuman perasaan, hukuman rasa di hati, bukan sekedar hukuman yang dirasakan oleh jasadnya, tapi rasa di hatinya. Gambarannya begini loh ya. Dalam keadaan kita haus, kita akan merasakan haus di tenggorokan kita. Tapi di saat ada orang ngiming-ngimingi es di depannya, tak tahu setelah itu dia melarang, kalau kau minum aku tembak kau. Lebih pedih lagi perasaan. Haus saja sudah apalagi di depannya ada es. Ada es seger begitu. Tersiksanya bukan sekedar haus, perasaannya. Ada minuman gak boleh diminum. Begitu juga. Sudah tahu neraka kayak begitu malah dibanding, enakan mana dengan surga? Bukan bandingannya. Enakan mana dengan surga? Loh, bandingannya kok surga? Paling enggak cambuk dengan pukulan, enakan mana? Apa dian mana? Kan itu masuk. Enggak. Itu takrik namanya apa? Hukuman lebih dalam lagi dalam urusan perasaan, rasa tersiksanya dan disiksanya, bukan sekedar jasadnya yang disiksa. Bahkan lebih dari itu akan diizinkan oleh Allah dalam keadaan tertentu bisa melihat ahli surga dan bisa berkomunikasi, minta tolong setetes air saja. Bagaimana melihat orang menikmati keindahan di surga, dia tersiksa, bahkan minta air setetes dibilang nggak boleh, haram bagi kalian, tambah sakit lagi, sakit di atas sakit. Dan bagaimana bisa berkomunikasi? Wallah alam. Allah buat itu semuanya. Dan semua saling bertanya, apakah sudah ada akal temukan, hei orang yang di surga yang dijanjikan oleh nabimu dulu? Oh sudah, ente sudah, apakah sudah kau temukan, hei ahli neraka yang telah dijanjikan? Bahkan saya, iya, semuanya mengaku sudah dapat semuanya. Tapi yang satu dapat kenikmatan, yang satu dapat siksa. Memahami makna ini penting sekali. Supaya kita semakin penuh, semakin sadar bahwasanya ada siksa neraka yang abadi kisahnya. Kul adzalika khairun, itu hukuman di neraka kayak tadi itu, dalam keadaan engkau dibelenggu, sempit, panas dan seterusnya, itu lebih bagus itu atau surga dalam keabadian? Ini kan kalau bahasa kita kan ngejek banget ini. Menyakitkan banget. Enakan mana? Enakan neraka ente orang kafir atau surganya orang bertakwa? Allati wa'idal muttaqun, yang orang-orang bertakwa telah dijanjikan. Kana lahum jazaa'an wa masira. Bagi mereka adalah balasan. Ahli iman mendapatkan balasan dengan kebaikan yang ia dapat, ia lakukan, dan orang-orang kafir atau yang bermaksiat akan mendapatkan balasan sesuai dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Nah ini adalah kita membaca ayat begini sebetulnya untuk membaca diri kita sendiri. Kira-kira nanti kita di akhirat seperti apa? Apakah kita menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan atau naudzubillah mendapatkan siksa? Dan saat berbekalnya adalah hari ini. Dan berbekal di sini tentunya ada dua. Pertama memang kita memperbanyak amal baik, yang kedua adalah maut. Karena kita manusia tentu ada kesalahan, ada permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada dua-duanya. Terus merenungi kekurangan kita.
Dan dosa pun bercabang lagi, bukan dosa kepada Allah, dosa kepada sesama manusia. Dan di antara manusia pun ada tingkatan-tingkatannya. Ada orang kelas tinggi, orang tua, bapak, ibu, kita durhaka. Suami, zalim istri. Adalah dosa di atas dosa. Dan ini jadi bahan renungan, bahwasanya itu semua ada hitungannya. Tidak ada yang luput, tidak ada yang lepas. Yang terlepas hanya yang sudah diampuni oleh Allah. Maka sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, jangan menunda, hendaknya bergegas menuju kepada Allah. Dan jangan ngentengin dosa. Kita tidak tahu, mengentengin dosa, nggak apa-apa deh, nanti saya minta maaf. Belum sempat minta maaf, dicabut nyawanya oleh Allah, mau apa? Tidak perlu kita bermain-main urusan dosa. Sudahlah, kalau orang biasa melakukan dosa, minta kepada Allah agar dihentikan, selesai. Jangan sekali-kali berbangga dengan dosa, lalu berkata, nanti aja deh, besok deh mau tobat, besok. Sorenya sudah mati dia. Belum tentu sempat taubat. Siapa bisa menjamin kita hidup satu hari ke depan? Bahkan jangan satu hari, sejam ke depan nggak ada yang bisa menjamin kok. Banyak orang bersendaguro dengan sanak kerabat dan saudaranya, tiba-tiba sudah terdiam. Sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Banyak. Nah ini, merenunglah. Belum lagi nanti di akhirat, ada di alam barzah sudah ada siksa. Semuanya adalah buah dari apa yang kita lakukan saat kita berada di dunia saat ini. Tentunya orang kafir dengan bermacam-macam kesalahannya. Bukan sekedar kufurnya saja, nanti ada dosa-dosa. Dosa meninggalkan sholat juga mendapat, dosa meninggalkan puasa, dapat semuanya. Kalau orang beriman, sesuai dengan dosa-dosa, tapi nanti pada akhirnya diangkat. Tapi biarpun demikian, nggak boleh ngentengin loh. Ada sebagian tuh, sebenarnya tidak atas dasar yakin ya. Kalau yakin nggak akan bisa ngomong begitu. Ada nggak? Ya, nggak apa-apa deh. Yang penting kan kita beriman, apapun bentuknya, nanti kan kita masuk surga. Itu pasti omongan orang yang tidak menyadari apa yang ia ucapkan. Di neraka kok main-main. Pun pada akhirnya nanti masuk surga. Neraka. Panasnya neraka itu, percikan api neraka itu membakar dunia semuanya. Jadi panasnya api dunia ini nggak ada apa-apanya, hanya bagian daripada percikan panas api neraka. Ya kurang merenung atau mungkin imannya kurang, sehingga dia meremehkan neraka. Ada apa-apa deh, yang penting nanti kan masuk surga. Bisa jadi di saat dia mengatakan seperti itu karena tidak ada iman, maka di neraka selama-lamanya. Berarti kan tidak beriman. Kalau punya iman, tak akan berani ngomong gitu. Bayangkan saja kisah di dunia, nggak sebelum di neraka jahanam, sebelum di neraka di akhirat nanti. Di dunia saja nggak usah deh, nggak usah panjang-panjang dibakar sekujur tubuhnya. Pinjam bonggongnya deh, 1 menit saja, 1 juta rupiah. Mana mau? Pakai setrika. Setengah menit deh, 1 nyos saja. 5 juta, 10 juta, nggak ada yang mau. Lah kok di neraka mau enteng main? Mohon maaf, ini termasuk guyonan. Bahkan guyonan-guyonan seperti itu kadang-kadang justru orang yang mengaku dirinya adalah punya ilmu mendekatkan diri kepada Allah. Dunia torekoh, dunia tasawuf, yang salah guru. Ngentengin surga. Surga ini memang tempat murka Allah, hukuman dari Allah untuk hambanya yang melanggar Allah. Jangan main-main. Neraka mengerikan. Nah, ini keadaan di neraka. Dan kalau kita benar-benar yakin, susah melakukan kemaksiatan setelah itu. Dan kita perlu banyak menghadirkan kesadaran ini. Ada seorang sahabat Nabi yang dikisahkan bahwasanya begitu tampak dia itu kalau mendengar berita kebaikan bergegas, nomor 1 dia. Kemudian kalau ada hal yang tidak baik pasti yang menghindari pertama kali. Lalu ditanya, bagaimana kok kamu punya bisa seperti itu? Tipnya gimana? Resepnya bagaimana agar menjadi seperti kamu? Kalau ada pesan kebaikan, bergegas engkau melakukan, dan jika ada larangan, engkau orang yang mudah meninggalkannya. Menjawab dengan sederhana, kalau aku mendengar kebaikan, aku bayangkan surga, ridho Allah. Dan betul-betul aku seperti melihat surga, sehingga aku takut ketinggalan kalau tidak melakukannya. Terus, adapun kemaksiatan, di saat Anda bicara kemaksiatan, sebelum aku tenggelam dengan hawa nafsuku, aku langsung menghadirkan neraka di mataku dan di hatiku. Sehingga setelah itu terlihat neraka. Sehingga itu menghentikanku untuk bisa melakukan kemaksiatan. Nah,
Mengingat itu kan bukan sekedar mengingat bahasa bohong, bahasa yakin. Sebab kalau namanya yakin itu kayak melihat. Ya gambarannya gini, ada dua, anggap saja. Semoga Allah menjauhkan kita dari sebab-sebab kehinaan, minuman keras, zina dan sebagainya. Ada mungkin seorang anak muda yang dengan gagah perkasa, dengan syahwatnya yang tinggi. Dia senang mabuk dan judi, senang mabuk dan senang mohon maaf berzina. Anggap saja. Kita tidak memilih orang yang baik-baik. Orang yang masuk sehat dia, perkasa. Tapi dia hobinya berzina. Kemudian minuman keras. Kalau minuman keras semakin hilang, semakin akalnya hilang, semakin bebas dia melakukan ketidakbaikan. Sudah nggak ada malu dan seterusnya. Gambarannya begini, ada orang kaya raya telah mempersiapkan perempuan cantik. Nggak pakai bayar, dijamin perempuannya sehat. Bahkan di situ nanti ada tempat yang indah, bisa duduk-duduk, suasana dingin, buah anggur, buah ini, buah apel, buah ini, ada minuman segar dan sebagainya. Dan setelah itu diizinkan kamu boleh melakukan minuman di situ dan boleh melakukan zina dengan perempuan itu. Hanya waktunya beberapa jam saja, 3 jam, 4 jam, atau 5 jam. Dia hobinya melakukan zina, perempuan tercantik dihadirkan, dijamin sehat dan sebagainya. Bergegas dia. Di saat mau masuk, di stop dulu. Ntar, siap? Betul kamu masuk ingin dengan perempuan itu? Iya. Kamu lihat pintu sebelahnya? Oh iya, ada pintu. Pintu apa itu? Jadi kalau kamu habis 5 jam di situ, nanti kamu masuk pintu sebelahnya. Apa itu? Ya kamu buka saja. Dibuka, ternyata apa? Ada 5 algojo. Dan tersenyum dan berkata, setelah kamu masuk pintu yang itu, pintu yang enak itu, habis itu akan aku potong kau, aku masukkan tuh, aku panggang kau di situ. Kira-kira apa masih mau berzina? Kira-kira lari ke birit-birit dia. 5 orang nggak akan bisa lari dia. Keyakinan itu menjadikan dia itu susah melakukan kehinaan. Maka perlu mengingat, menyebut, sehingga sebagian para kekasih Allah di saat disebutkan neraka bisa meneteskan air mata. Karena seolah-olah mata dilihat, neraka seolah dilihat. Karena sudah meyakini seyakin-yakinnya, bahkan seperti melihat. Kata Imam Ali la kushifa anil ghita'u mazdadtu yakinan. Tentang neraka, seandainya disingkap tabir itu, lalu aku bisa melihat neraka, enggak tambah yakinku, sudah puncak, aku sudah seperti melihat neraka. Merenung hukuman meninggalkan sholat, setelah dia sadar susah meninggalkan sholat. Hukuman melakukan zina, dia tidak akan terkalahkan dengan syahwatnya. Apalagi ada pintu halal, kenapa harus melakukan yang hina? Dan jangan meremehkan, bisa saja waktu melakukan kehinaan lalu mati, bagaimana coba? Iman. Akan tapi yang menjadi masalah kan bukan urusan keimanan. Iman mah aman, akan tapi kemunafikan di dalam diri. Action tampak dia mungkin di depan manusia saja tampak soleh, solehah. Akan tapi urusan dengan Allah, dan itu yang paling penting, dia sudah mengentengkan. Lebih malu kepada manusia daripada kepada Allah. Dan ini kan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah untuk kita. Ini kan bangun keimanan, jadi menyadari. Jadi urusan kita dengan Allah keimanan. Meyakini neraka, siksa Allah, hukuman Allah. Kemudian meyakini nikmat Allah, nikmat senikmat-nikmatnya. Sampai gambarannya begini loh ya. Diambil orang di dunia yang paling diberi Allah kenikmatan. Semuanya serba ada, senikmat-nikmatnya. Makanan, minuman, kesehatan, tempat tinggal, pokoknya mobil mewah, segala macam. Buah-buah. Kemudian dia merasakan sekejap saja di surga, lalu ditanya, gimana kenikmatan dunia waktu itu? Dia lupa, mengatakan, enggak ada apa-apanya, aku lupa kenikmatan dunia. Hanya dengar sekejap, sesaat kenikmatannya ada di surga. Begitu sebaliknya ahli neraka itu. Dari orang-orang di dunia yang paling sengsara deh. Sakit koreng, kanker segala macam. Kemudian hatinya nggak ada iman, semuanya sebab. Tersiksa di dunia, paling nyungsep di dunia. Sakit, setiap hari merasakan sakit ini, ya sakit perasaan, orang menendah, diusir segala macam, dipukul ya. Yang paling sakit setelah dia masuk neraka, celuk, tak, terus ditanya, gimana rasanya siksa di dunia waktu itu? Mata nggak ada apa-apanya, hilang, kalah dengan siksa neraka yang sangat pedih. Nah ini, kemudian kita lanjutkan.
Lahum fiha ma yasha'una khalidin. Kana ala rabbika wa'dam mas'ula. Di dalam surga. Ini kabar. Yang di neraka orang kafir selamanya. Selamanya ini kan kalimat yang menyeramkan. Batas saja, dengan batas saja sudah tersiksa. Bagaimana jika selamanya? Enggak ada harapan. Makanya perlu dijaga adalah iman. Orang kalau sudah imannya enggak ada akan di neraka selama-lamanya. Lahum fiha, mereka ahli surga itu, fiha di surga, ma yasha'una khalidin, selamanya. Yang abadi adalah surga. Surga adalah makhluk Allah yang diabadikan oleh Allah, maka menjadi abadi surga itu. Maka abadinya surga karena diabadikan oleh Allah. Memang surga adalah makhluk Allah, makhluk yang bisa hancur, tapi Allah tidak menghancurkan surga. Sebagian orang salah memahami dan memang main-main urusan akidah. Lalu berkata, yang abadi hanya Allah. Selain Allah semua akan hancur. Termasuk surga juga akan hancur. Neraka juga akan binasa dan hancur. Ini ada pemikiran yang diembuskan oleh orang salah berpikir. Tidak melihat riwayat-riwayat ayat-ayat yang menjelaskan memang surga adalah ciptaan Allah. Dan dia bisa hancur, neraka juga ciptaan Allah. Karena yang abadi hanya Allah. Akan tapi Allah sendiri yang telah menjelaskan dalam firman-Nya bahwasanya neraka dan surga itu diabadikan oleh Allah. Karena Allah yang mengabadikan maka menjadi abadi. Penghuni surga pun menjadi abadi. Kemudian kalimat ma yasha'una khalidin. Di surga itu kita bisa terpenuhi semua yang kita inginkan. Dan kalimat ma yasha'una ini hanya berlaku di surga. Berlaku di surga. Di dunia nggak ada, biarpun Nabi. Nabi ada keinginan yang tidak dipenuhi oleh Allah, di dunia nggak ada. Itu hanya di surga saja. Allah memberikan kepada kita di surga keinginan. Dan semua keinginan kita terpenuhi. Semua keinginan di surga terpenuhi. Tidak ada yang tidak. Dan ini hanya berlaku kisah surga. Kalau tidak surga nggak bisa, termasuk orang paling kaya pun dia. Orang kaya mesti ada yang tidak terpenuhi. Mungkin yang punya pesawat 200, dia masih merencanakan yang 201 sudah mati, ada yang nggak terpenuhi kok. Pengen makan enak di warung tertentu, dia punya banyak duit, punya mobil, bisa jadi subhanallah warungnya tutup, nggak terpenuhi keinginannya. Kalau di dunia, biarpun Nabi, ada yang tidak terpenuhi. Tapi kisah ma yasha'un, apa yang mereka kehendaki adalah kisah di surga. Kalau di dunia itu ada batas. Adapun kenikmatan di surga tentu dasarnya kenikmatan di dunia. Apa sih yang pernah menjadikan kita senang di dunia, bisa kita menginginkan di surga akan dipenuhi oleh Allah. Nah, seperti itu. Dan keadaan di surga ya keadaan yang sangat indah. Kalau di dunia ini kan ada orang yang punya hobi, yang satu saya hobi makan sawo, buah yang lain mah biasa. Yang satu lagi hobi jambu air, hobi. Jadi kalau suruh milih buah pasti jambu air yang diambil. Ada apel enggak? Satu lagi hobinya makan apel, berbeda-beda. Dan bagi dia memang semua enak, tapi yang paling enak bagi saya hobi jambu air ya jambu air. Yang suka anggur, anggur. Dan begitu. Jadi di dunia ini kita ini berbeda, padahal sama-sama. Kenapa ya orang kok senang apel? Saya kok tidak senang. Kenapa ada orang senang anggur? Saya kok biasa saja. Anggur masih kalah dengan jambu air bagi saya. Kan gitu. Berbeda-beda. Sehingga di saat dia merasakan anggur memang menikmati. Tapi tidak semenikmati di saat dia makan jambu air. Karena dia hobi jambu air. Tapi nggak ada kisah di surga semacam itu. Yang ada adalah nikmat. Sehingga kalau kita seandainya makan jambu surga, begitu lezatnya. Enak. Sampai mengatakan tidak ada lagi seenak ini. Ini paling enak. Kemudian setelah dia pindah, katanya ada buah anggur dimakan. Dia mengatakan ini paling enak. Selalu Allah jadikan kenikmatan adalah tingkat tinggi. Sehingga sampai tidak bisa membedakan. Karena semuanya menjadi terenak. Ya.
Jadi karunianya kan karunia Allah, mohon maaf. Di saat Allah memberikan pada anggur di dunia itu, nikmat itu di anggurnya atau jambu air. Yang menjadikan nikmat apakah karena Allah memberikan Anda jambu air atau tenggorokan Anda yang dibikin oleh Allah seger merasakannya? Ayo, biarpun jambu air 1 truk tapi tenggorokan Anda dibikin oleh Allah nggak bisa menikmati, nggak bisa loh ya. Oh ini Masya Allah jambu, tak tanya. Nah, seperti itu. Kalau di surga semuanya ini Allah beri tenggorok di, semakin enak di sini. Barangnya itu saja. Sekarang di dunia saja bisa berbeda-beda loh ya kita. Suatu ketika kok makan kok enak banget ngerasain ini. Ini es teh ini Masya Allah nikmat banget. Sepertinya biasa-biasa ya. Kemarin biasa kamu minum es teh di apa? Ada gerimis. Terus ya ini kamu baru lari-lari ngejar ayam keringetan minum es teh enak banget. Jadi padahal esnya sama. Begitulah keadaan di surga. Tapi apapun bentuknya kalau kita cerita tentang keindahan surga nggak akan mampu. Akan tapi contoh kecilnya itu ada tentang anggur, tentang es, tentang sejuk itu. Akan tapi dikatakan oleh Nabi mala ainun ra'at wala udunun sami'at, yang tidak pernah mata melihat, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas kayak apa sih keindahannya, nggak bisa. Karena begitu puncak keindahan di surga. Kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Semua ada ini. Dijanjikan oleh Allah yang akan terpenuhi. Janji Allah, Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Janji kepada siapa saja. Janji kepada orang beriman akan memberikan pahala atas kebaikan-kebaikan, enggak mungkin Allah ingkar janji. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan beri dan tidak akan dihapus. Begitu sebaliknya, sejelek apapun sebuah kejahatan maka dia akan melihat. Cuman perbedaannya kalau urusan kejelekan bisa saja pengampunan Allah berikan. Allah Maha Kasih. Kalau Allah mengingkari, istilahnya bukan mengingkari. Kalau Allah membatalkan kebaikan yang kita lakukan itu tidak. Tapi kalau Allah membatalkan siksa kepada hamba yang melanggar bisa jadi. Karena itu adalah sesuai dengan kasih sayang Allah. Sehingga mungkin hamba ini sepertinya masuk neraka tapi diampuni oleh Allah, menjadi tidak masuk neraka. Tapi kebaikan yang dilakukan seorang hamba karena Allah, maka tidak mungkin tidak dibalas oleh Allah. Karena apa? Sudah memastikan Allah tidak ingkar janji. Allah akan ganti, Allah beri. Maka ayo kita berpikir, apa yang sudah kita lakukan saat ini untuk akhirat kita. Orang itu bermacam-macam. Kebaikannya hanya dalam kisah saja, bukan di alam nyata. Cerita kebaikan, tidak, bukan itu. Kebaikan ada untuk dilakukan. Mungkin ada orang, mohon maaf, punya kekayaan melimpah. Punya kekayaan melimpah, tapi pandainya bercerita. Saya punya perusahaan sukses ini, itu, dan sebagainya. Tidak. Bercerita tentang kesuksesan. Anda pun tidak senang dengan cerita sukses. Pertanyaan adalah, apa yang sudah kau lakukan buah kesuksesanmu? Kan begitu. Anda punya tetangga kaya raya, Masya Allah, mungkin perusahaannya ada sampai tidak bisa dihitung. Tanahnya ribuan hektar, tapi buahnya nggak ada untuk masyarakat, nggak berguna. Ya apa artinya kekayaan dia? Hanya cerita saja. Dan ini yang banyak orang itu. Dia bisa cerita, oh perusahaan saya berkembang begini, berkembang ini. Ente cerita suka hatimu. Dia kata, apa yang ente berbuat untuk kebaikan? Saya telah bercocok tanam sudah bisa 6 ribuan hektar. Oke, mana yang kau buat untuk umat? Untuk di akhirat nanti mana? Saya punya kebun seluas ini. Saya punya kolam ribuan. Saya punya ternak, Masya Allah. Waduh. Tapi ujian keimanannya adalah seberapa banyak yang kau berikan untuk Allah. Bukan kisah kekayaan. Tapi mana kecerdasanmu? Mana kecerdasanmu untuk akhirat? Kurang lebihnya begini loh ya. Kita ingin menjadikan orang cerdas hari ini. Kita bicara serem ini, neraka dan ada surga. Kalau ada orang ingin kaya, ini kelas cerdas. Yang tidak cerdas nggak akan paham. Orang kaya mengerti tentang nilainya permata. Dia ingin hidup di kota kaya raya. Cuman dia mendapatkan informasi bahasanya di sebuah pulau, di situ ada banyak permata. Akhirnya dia pergi ke tempat tersebut. Dan betul dia, perjalanannya ke pulau tersebut dimudahkan. Jalannya ke sana dimudahkan.
Dan memang di antara pulau itu adalah tidak semua tepi pantai itu adalah bisa nyelam ketemu. Ditunjukkan sama orang di sini loh biasa yang banyak. Yang lain ada nyelam ada. Dia pas nyelam dapat. Nyelam dapat permata dikumpulin. Maka yang bodoh adalah yang di kota. Yang pengen kaya bisa pergi ke pantai untuk mengambil permata, dia tidak mengambil, tidak pergi. Pasti dia bodoh. Dia akan ketinggalan. Orang pada mencari permata, berlian untuk bisa menjadi kaya. Yang pergi adalah cerdas. Maka berusaha untuk mendapatkan permata. Nah, di antara yang mencari permata ini bermacam-macam, ada yang dapat, ada yang enggak. Kalau enggak dapat pulang, enggak bawa apa-apa, ya biasa. Karena enggak dapat. Dianggap dia adalah hanya sekedar, wah, kamu enggak sukses, gagal kamu nyelam. Baik. Kemudian yang dapat paling banyak ini. Paling banyak. Dapat permata, taruh di peti kecil begitu. Setelah itu pulang ke kota, tidak dibawa itu peti. Coba. Lihat. Sudah begitu sampai di kota tidak dibawa, ditanya mana petinya? Saya tinggal. Terus? Ya udah. Lihat. Semua orang mengatakan kamu itu bodoh sekali. Kalau ini pulang karena nggak punya apa-apa. Ini pulang nggak mendapatkan apa-apa, maka nggak punya apa-apa. Kamu sudah nyelam capek-capek datang ke sana, nyelam, sudah kau mendapatkan tidak kau bawa. Ini kamu bodoh sekali. Semuanya membodoh-bodohkan dia. Begitulah gambarannya. Orang yang punya iman kepada Allah, akhirat. Dia ngumpulin kekayaan melimpah, kaya raya, Masya Allah. Mati gak dibawa. Gak pernah dia bangun masjid, bangun musola, bantu pondok. Hanya pamer bahwasanya koleksi mobil, koleksi tas istrinya, sepatu istrinya, sandal jepit istrinya barangkali. Jam. Nah ini. Coba, setelah mati bingung dia, diwaris oleh anaknya, rebutan lagi anaknya. Berarti keimanannya tentang ramainya surga, kalau tadi ramainya kota yang butuh berlian, dia nggak ada. Atau karena bodoh tadi. Dan ada orang kaya raya mati nggak punya, bangun musola kecil pun nggak bisa. Tidak jaminan loh orang kaya raya. Kita tidak perlu cerita tentang kekayaan si fulan yang diekspos di mana, bukan. Kita perlu apa yang telah dia berbuat untuk akhirat. Apakah dia orang kaya di akhirat atau bukan? Kalau sudah dipilih oleh Allah, padahal hartanya juga nggak seberapa banyak, tapi yang diberikan kepada Allah lebih banyak dari yang dia simpan. Dia cerdas, dia mengerti bahwasanya semua akan aku petik nanti di saat aku membutuhkan. Dia itu di akhirat. Nah, membangun keyakinan ke sini itu kan perlu proses panjang. Di samping berlatih. Wah, ada orang kaya raya, mobilnya banyak. So, Masya Allah, bangun musola kecil saja, Masya Allah. Kayak segala-galanya. Ayo koreksi diri kita sendiri. Apakah Anda termasuk orang yang dipilih oleh Allah, bisa ke pantai, kemudian bisa ngambil berlian? Maksudnya orang yang mudahkan urusan jalan rezekinya, kemudian jabatan tinggi, punya kekayaan melimpah. Sekarang jadilah Anda orang cerdas, seperti sabda Nabi. Ayun nasi aqyas. Siapakah orang yang paling cerdas? Nabi menyebutkan. Di saat Nabi bertanya kepada sahabat Nabi, ya, orang cerdas adalah orang yang, ya namanya cerdas ya hitung-hitungan dan sebagainya begitu. Tapi Nabi menyebutkan enggak, orang cerdas adalah orang yang aktsaruhum lil mauti dzikra, yang mengingat kematian, bahwasanya di sana ada perjalanan dahsyat panjang, lalu dia mempersiapkan bekal. Itu orang cerdas. Makanya orang yang paling bebel adalah itu tadi, dia punya bekal, waktu dia pergi ternyata tidak dibawa. Orang akan marah satu mobil itu. Dia nggak bawa bekal. Akhirnya kenapa kok tadi nasi tidak kau bawa? Kenapa tidak kau bawa? Dia pelongo, bebel dia. Di alam barzah. Kalau di dunia kita rekreasi, teman nggak bawa bekal karena nggak bisa numpang minta bekal ke teman yang lain. Nggak ada di akhirat. Ayo menjadi orang cerdas, hei orang kaya, dengar nih. Jadilah orang kaya yang kaya di akhirat. Jangan hanya sekedar cerita saja bahwasanya Anda orang terkaya di kampung Anda. Di neraka rugi Anda. Hei orang punya jabatan tinggi, dengar nih. Ini kami sampaikan, kami rindu bahwasanya Anda punya jabatan di dunia, harus punya jabatan di akhirat. Hei orang kaya, seberapa banyak yang sudah kau kirimkan ke akhirat untuk mempersiapkan
kebahagiaan nanti di akhirat. Jangan hanya cerita tentang kekayaan, perusahaan banyak. Saya ternak lele sudah berkolam-kolam, saya ternak ayam dengan jutaan, saya ternak apa lagi? Saya kebun sawit ini. Apa yang sudah kau berbuat? Anda yakin atau tidak urusan akhirat? Ini membangun keyakinan itu penting supaya setelah itu berbuat baik. Belum lagi ada janji-janji dari Allah bahwasanya kalau orang berbuat baik tidak akan dikurangi rezekinya, akan Allah tambahkan. Ini di dunia loh, sebelum di akhirat. Di dunia ada jaminan lagi, sehingga orang yang banyak berderma itu di samping di akhirat mendapatkan kebaikan, di dunia juga diganti oleh Allah. Sebelumnya kita mengeluarkan sesuatu dalam dunia bisnis kan biasa. Kalau dalam dunia bisnis kan namanya biaya promo. Promo itu jutaan katanya, biasa promo itu lebih gede dari biasa produksi. Kalau seandainya bisnis Anda dengan Allah atas dasar kesadaran ini dahsyat. Itu yang jualan air apa itu katanya biaya promonya lebih gede dari biaya produksinya. Untuk mendapatkan keuntungan besar promonya dahsyat. Promo itu ngerayu orang agar orang mau beli. Tapi kita dengan Allah. Nah ini, kita ngerti bisnis dengan Allah. Semakin banyak yang kita berikan pada Allah, Allah yang akan menggerakkan hamba-hambanya untuk membeli produk kita dan seterusnya, kurang lebih di dunia. Ini biaya-biaya yang kita berikan di jalan Allah, kalau lebih banyak ya sama akan mendapatkan keuntungan. Lah kalau seandainya mungkin ada pertanyaan, di dunia kok belum sukses? Nah, bukankah kalau orang pebisnis tadi yang dengan promo besar-besaran itu hanya kisah bisnis di dunia, tapi Anda dunia akhirat. Seandainya di dunia belum Anda petik buahnya, bukankah Anda sudah punya keyakinan bahasanya ternyata biaya promo Anda untuk akhirat Anda akan petik nanti di akhirat. Berjaya tetap, nggak akan rugi. Karena punya keimanan. Karena dia yakin bahasanya kalau biaya promo sekarang ini, promo produk, itu kan hilang. Akan hilang. Seandainya nanti nggak ada yang beli produk saya, ya sudah hancur saya. Tapi dengan Allah tidak. Yang pernah kita berikan di jalan Allah tidak akan hilang. Akan jadi pahala berlipat-lipat di sana. Ayo, hei orang kaya, bangkit. Bangkit. Lalu bagaimana yang fakir? Yang fakir pintu surganya adalah dengan kesabaran. Sama-sama. Allah Maha Kasih kok. Allah Maha Kasih. Semuanya dikasih pintu menuju surga. Kisah di dunia sesaat. Ujian itu ada dua macam juga. Kekayaan adalah ujian sehingga orang terlena dengan kekayaannya semakin jauh dari Allah. Ada kefakiran juga ujian. Akan tapi orang hebat adalah orang yang ngerti itu ujian, berusaha untuk melewati dengan baik dan benar lalu lulus ujian. Sehingga muncullah orang fakir dengan penuh kesabaran, dia punya pangkat tertinggi. Loh, pahalanya sabar dalam kefakiran itu nggak bisa dikira-kira. Sampai bahasa sederhananya begini, kamu minta apa pahalamu? Kalau orang bersedekah, bangun masjid, bangun pondok kan sudah dilipat gandakan 700, 10 kali sampai 700 kali dan seterusnya. Itu berbuat baik. Bayangkan dengan Allah 700 saja. Anda menyumbang 1 miliar, jadi 700 miliar dan dilipat gandakan lagi oleh Allah. Tapi hitungannya ada. Tapi Anda yang sabar dengan segala kekurangan Anda, sabar, tidak akan mengganggu, bukan gara-gara kekurangan nafkah, kekurangan rezeki lalu mengambil yang haram, bekerja asal saja sampai rela membuka aurat, rela melakukan sesuatu yang haram. Anda tidak melakukan itu dengan kesabaran, dengan kekurangan itu mengalahkan orang-orang kaya juga. Pahalanya bukan hitungan 10 kali lipat sampai 7 kali lipat. Pahalanya Pak, kamu minta berapa hai hambaku? Kamu minta apa? Pangkat tinggi, kesabaran ada. Semuanya diberi oleh Allah pintu. Dan memang ini perlu ilmu. Sehingga yang diuji dengan kekurangan, kalau dia menyadari bisa jadi kekurangan itu adalah tangga. Tangga memang sulit untuk didaki, tapi ternyata pendek segera sampai kepada tujuan. Sampai ada jalan enak tapi muter-muter syahid. Bisa saja kesusahan itu adalah jalan pintas untuk mendapatkan ridha Allah. Banyak dijauhkan dari kemaksiatan gara-gara fakir tuh, lihat dia susah beli HP, nggak bisa, nggak ngerti aneh-aneh, mau ini aman dia, surganya cepet banget bagi si fakir ini. Yang kaya raya, Masya Allah, pengen umroh, sedekah, bangun masjid dan sebagainya. Tapi godaannya gara-gara handphone ini, Masya Allah. Aduh. Ayo. Yang penting semua menyadari bahwasanya kita semua adalah dalam ujian. Yang kaya Anda diuji.
Anda harus lulus menjadi orang kaya di dunia dan kaya di akhirat. Yang fakir diuji. Jadikanlah kefakiran itu hanya di dunia, tapi setelah itu kaya raya di akhirat. Semoga Allah mencukupkan semuanya. Allah memberikan kecukupan di dunia seperti yang diajarkan oleh Allah dalam memohon dan memanjatkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia kebaikan, fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga segala kebaikan. Ini saja. Semoga Allah memberikan dari kita pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bissawab.